Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berhubung saya adalah orang Melayu, jadi saya merasakan pas tinggal di lingkungan yang memang mayoritas Jawa, saya merasakan berbagai macam perbedaan budaya. Seperti kalau kita misalnya bertamu bertamu ke rumah kalau versinya orang Melayu, kita datang ke sana, duduk manis, mungkin kita bisa bercerita banyak, bercerita yang tidak ada habisnya dengan teman akrab kita, dan itu merasakan suasana yang sangat sangat akrab ya. Kemudian kalau tata tata kesopanan di dalam adat Melayu, kalau makan atau minum itu tidak menghabiskan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi sopannya seperti itu. Kalau kita datang ke rumah orang, kita makan itu sekedarnya saja, nggak boleh atau sampai menghabiskan makanan itu sangat keterlaluan gitu. Itu kalau menurut adat Melayu. Bagaimana kalau menurut adat Jawa, menurut Pak Sahroni? Oh iya, kalau kita bertamu, khususnya adat istiadat Jawa, kita ketika masuk menunggu dipersilahkan masuk dulu. Namanya bulan nuwun atau assalamualaikum, oke, monggo silahkan masuk baru kita masuk. Begitu juga ketika mau duduk kita juga lebih sopannya kalau dalam istilah Jawa itu ya eh, permisi dulu atau nunggu dipersilahkan. Termasuk juga ketika hidangan di dalam hajatan atau apa atau termasuk tamu ya kita Ya, menunggu dipersilakan dulu monggo silahkan dibujuk apa dan sebagainya. Artinya memang Jawa dan Melayu itu memang ada perbedaan kalau budaya soal ya. soal makanan, misalnya kita Mm-mm. disuguhkan makanan gitu, terus kita sopannya kita habiskan atau tidak kita habiskan atau tidak disentuh. Nah, umpamanya kita disuguhi minuman. Kalau di Jawa justru Iya. harus dihabiskan. Karena Wah, kalau enak ya. disisakan itu malah terkesan tidak sopan. Oh begitu. Jadi itu perbedaan mindset orang Iya. Melayu sama orang Jawa ya. Kalau teman-teman bertamu di rumah orang Melayu mungkin ya, sopannya tidak dihabiskan. Tapi Oh kalau gitu ya, Pak. kalau bertamu di rumah orang Jawa ya seperti yang kata suami saya. Terus kalau mencari sesuatu barang atau menunjuk ke sesuatu barang, jika orang Melayu itu biasanya biasanya mereka cuman mengasih isyarat saja. Misalnya di mana handuk? Situ, situ, situ. Atau lebih tepatnya lebih di kiri, kanan, atas, bawah gitu. Itu lebih jelas. Tapi kalau orang Jawa mungkin gimana Pak Saroni? Ya, kalau orang Jawa biasanya umpamanya ada orang yang bertanya daerah atau tempat ya. Karena mungkin beliau baru datang ke suatu tempat itu sehingga belum tahu tempatnya, maka biasanya kita menunjukkannya bukan kanan kiri ya. Kalau Melayu kanan kiri ya, Pak. Iya. Kanan kiri depan belakang. Kalau Atau kalau orang Jawa itu apa barat, timur, selatan, utara biasanya. ya itu. Nah, pengalaman saya dulu waktu di pondok ya pernah pernah ada ustadz dari Jawa. Beliau pas di acara apa ya acara semacam PBB gitu, pelatihan baris berbaris. Ternyata beliau mengatakan menyuruh kami yang mayoritas orang Melayu atau orang Minang atau orang tempatan ya, yang bukan orang Jawa, menyuruh kami menghadap barat. Maka disitulah kami mumet atau pusing. Barat itu yang mana? Barat itu kiri, kanan, apa depan, belakang kok instruksinya nggak jelas. Jadi yang dipikirkan oleh kami instruksinya salah gitu, instruksinya nggak Hmm. jelas. Padahal Ustadz itu juga kebingungan, jadi kita sama-sama kebingungan. Ustadz itu kebingungan, ini kenapa anak-anak kalau di instruksi menghadap barat kok malah bengong gitu. Kenapa gitu? Ternyata kita sama-sama bengong. Kita bengong karena nggak mengerti mana utara, mana barat, mana timur. Dan ustadznya bengong, dia nggak bisa ngasih instruksi sesuai pemahaman kita. Kalau kita, terus kita balik bertanya, Ustadz, barat itu di mana? Gitu. Terus ustadznya bilang, oh, salah, ke kanan, hadap ke kanan, hadap ke kiri. Baru paham. Jadi itu menurut saya suatu perbedaan juga ya. Seperti di sini masih masih bingung sih. Kalau di mana barat, timur, menghadap ke timur, menghadap ke barat itu masih sangat bingung.
Walaupun di pelajaran bahasa Indonesia waktu di SD ada utara, selatan, barat, timur itu, tapi di aplikasi dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari nol besar. Oke, itu Hmm. dulu. Oke Assalamualaikum. teman-teman, itu cuma sharing itu secara saya pribadi Nah, ya, saya penilaian saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda ya, tapi nggak apa-apa, ini sekadar sharing pribadi dan selamat sore, selamat nah. menikmati hari-hari.